Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, malam ini insyaallah kita akan memulai pembacaan kitab Fathul Izar fi Kasfil Asrari li Awqatil Harsi wa Khilqatil Abkari. Kitab Fathul Izar ini nama lengkapnya Fathul Izar, membuka sarung, fi Kasfil Asrari, di dalam menyingkap berbagai macam rahasia, li Awqatil Harsi, untuk waktu-waktu hars. Hars itu aslinya ladang, tempat bercocok tanam, itu namanya hars. Bahasa halusnya jima, bersetubuh. Waktu-waktu yang tepat untuk melakukan jima. Wahil qatil abkari, dan bentuk-bentuk keperawanan. Jadi kitab ini ya pasti di dalamnya akan membahas mengenai seputar seksualitas yang ada di dalam fikih Islam. Kitab ini dikarang oleh seorang kiai muda, namanya Kiai Fauzi Abdullah. Beliau ini orang Pasuruan, menantu dari Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan Kewagian. Jadi berani ngaji ini karena ada sanadnya. Yang ngarang kitab ini menantunya Kiai Haji Abdul Hanan Kewagian, Pare, Kediri, menikah dengan putri yang keempatnya Mbah Hanan. Mbah Hanan ini salah seorang mursyid thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, jalurnya dari jalur Banten di Kediri. Beliau mursyid TKN, tapi jalurnya jalur Banten. Nah, punya menantunya ini ngarang kitab ini, Fathul Izar. Fathul Izar ini termasuk kitab yang sangat manfaat. Bukti dari kemanfaatan ini, banyak sekali kitab ini dikaji di pesantren-pesantren. Jadi kitab ini masyhur. Kitab ini masyhur, sangat terkenal. Meskipun tipis, tapi sangat terkenal. Terutama di bulan-bulan suci Ramadan kayak begini. Banyak pesantren-pesantren di Pulau Jawa yang membaca kitab ini untuk dijadikan pasaran, persis seperti kita pada malam ini. Jadi insya Allah kebarokan ini akan menimpah ruah kepada kita semua yang ikut di dalam pembahasan dan pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jalla qadruhu wa azza jaruhu. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, allazi jalla, yang agung, qadruhu, derajatnya, allazi, qadruhu, derajatnya Allah, wa azza, dan mulia, jaruhu, makhluk sekitarnya Allah, jaruhu, makhluk sekitarnya Allah, allazi ja'ala, yang menjadikan siapa Allah, an-nikaha, nikah, menjadikan nikah, sababan, menjadi sebab,
libaqoi naslil anami, untuk kekalnya keturunan manusia. Keturunan manusia itu pintu masuknya adalah dengan nikah. Wa wasilatan, dan menjadi perantara, ilastibaki suubi, pada terjalinnya suku-suku, wal akwami, dan kaum-kaum. Orang Betawi kawin sama orang Sunda, orang Sunda kawin sama orang Batak, orang Batak nikah sama orang Jawa, gitu. Terjalin akhirnya nih suku-suku. Wassalatu, dan selawat, wassalamu, dan salam itu ala sayyidina, tetap atas pangeran kita, rupane Muhammadin, Nabi Muhammad, al Mustafa, yang terpilih, sahibil izzi, pemilik kemuliaan, wasidki, dan kejujuran, wal wafa, dan janji, pemenuhan janji, wal wafa, dan pemenuhan janji, wa ala ali, dan atas keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Muhammad, as-sarafi, yang mulia, nujumil huda, sahabatnya ini nujumil huda, bintang-bintangnya petunjuk, wasofa, dan kebersihan, kesucian, wasofa, dan kesucian. Amma ba'du, fahazi, maka adapun ini, itu kurrasatun, buku kecil, buku kecil, kurrasatun, buku kecil, sogirun, yang kecil, hajmuha, ukurannya, kurrasah, sogirun, yang kecil, hajmuha, ukurannya, kurrasah, latifun, yang tipis, latifun, yang tipis, sakluha, bentuknya kurrasah. Kitab ini kitab kecil, tipis, tapi jalilun, sangat agung, qadruha, derajatnya kurrasah, azimun, yang sangat besar, naf'uha, manfaatnya kurrasah. Dan ini terbukti tipis tapi menyebar kemana-mana manfaatnya. Tastamilu, yang mengandung apa kurrasah, tastamilu, yang mengandung apa kurrasah. Apa isinya kitab ini nih? Ala faidah, faedah muhimmatin, yang sangat penting, ala faid biba'dima, dengan sebagian sesuatu, lin nikahi, pada nikah. Apa itu sebagian sesuatu yang terkait dengan nikah? Minal harsi, pertama dari harsi, bercocok tanam. Bercocok tanam maksudnya membuat anak gitu ya, berjima. Wa asrari auqati, dan rahasia-rahasia waktunya, harus kapan bikin anak yang pas itu, kapan waktunya. Ini cara daripada berbagai macam ya. Ini aku pada kurros, penulis jamak Tuhan takot aku ha Binaulil fauzi, dengan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan. Binaulil fauzi, dengan memperoleh keberuntungan, wal ifdali, dan keutamaan.
Samaituha menamakan aku ha pada kurrosah. Aku namakan kurrosah ini bifathil izari fi kasril asrori li awqatil harsi wa hilqatil abqar. Aku namakan dengan nama kitab ini. Wallahu dan adapun Allah Ta'ala, nas'alu memohon siapa kami ha pada Allah, ayyaj'ala menjadikan siapa Allah ha pada kurrosah, nafi'atan bermanfaat lana pada kami, wali ikhwani dan pada saudara-saudara kami, al muslimina orang-orang muslim, wa yaj'alah dan mudah-mudahan menjadikan siapa Allah ha pada kurrosah, zahiratan sebagai zal itu ya, bukan dal, zal kasih titik, zahiratan sebagai simpanan lana pada kami, wali-wali dinan pada orang-orang tua kami, yaumala yanfa'u di hari tidak ada manfaat, malun apa harta, wala banuna dan tidak juga anak-anak, di hari di mana anak dan harta di hari di mana harta dan anak-anak tidak bisa mendapatkan manfaat, illa kecuali man orang ata yang datang siapa man Allah kepada Allah biqalbin dengan hati salimin yang selamat. Hati yang selamat itu min afatil qalbi dari rusak-rusaknya hati, wasu izununi dan buruknya praduga, wasu izununi dan buruknya praduga. Titik. Itu pendahuluannya. Pas ngaji ginian hujan lagi. Ilam ketahuilah annan nikaha bahwasanya nikah itu sunnatun sebuah kesunnahan, marghubatun yang sangat dianjurkan, wa tariqatun dan metode dan cara, wa tariqatun dan cara, mahbubatun yang disenangi. Nikah adalah sunnah margubah, tariqah mahbubah. Kenapa? Karena karena bahwasanya bihi dengan nikah baqa'at tanasuli kekalnya keturunan. Kekalnya keturunan. Kalau ingin mendapatkan keturunan, ya lewat jalurnya adalah lewat nikah. Wadawamat tawasuli dan terus menerusnya persambungan. Wadawamat tawasuli dan terus menerusnya persambungan. Kita punya anak punya cucu, anak kemudian punya anak lagi punya cucu, punya anak lagi terus mengalami persambungan. Faqat maka sungguh harrodohu mendorong hu pada nikah. As-sari'u siapa pembuat sari, yaitu Allah. Al-hakimu yang sangat bijaksana. Al-hakimu yang maha bijaksana. Faqala maka berfirman siapa sari, ay Allah, azza min qail yang mulia, min qailin dari zat yang maha, min qailin dari yang berfirman. Fankihu maka nikahlah kalian, ma pada sesuatu, toba yang baik, apa ma lakum untuk kalian. Apa itu sesuatunya? Minan nisa'i dari perempuan. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik. Masna bisa 2, wasulasa bisa juga 3, waruba'a dan bisa juga 4. Al ayata ayat. Waqala dan berfirman siapa Allah. Wa min ayati dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqa bahwa menciptakan siapa Allah. Lakum pada kalian semua. Min anfusikum dari diri-diri kalian semua. Azwajan pasangan. Jadi pasangan-pasangan itu harus min anfusikum. Dari sinilah kemudian banyak ulama melarang manusia nikah sama jin. Kenapa? Karena bukan min anfusikum. Untuk apa? Litaskunu agar tenang siapa kalian. Litaskunu agar tenang siapa kalian ilaiha padanya. Ilaiha pada anfusikum. Wa ja'alan menjadikan siapa Allah bainakum di antara kalian mawaddatan kasih cinta, mawaddatan cinta, wa rahmatan dan kasih sayang.
wa rahmatan dan kasih sayang. Al-ayah. Wa qala dan berfirman siapa Allah, wa ankihu dan nikahkan dan nikahilah siapa kalian, wa ankihu dan nikahilah kalian al-ayyama wanita-wanita yang single, wanita-wanita yang single, wanita yang masih sendiri yang boleh dinikahin, minkum dari kalian. Dari sini maka kemudian konsepnya adalah wanita hanya boleh punya satu suami. Karena wa ankihul ayyama, yang boleh dinikahi itu al ayyama, wanita-wanita yang masih sendiri. Minkum dari kalian wassolihina dan orang-orang yang baik, min ibadikum dari budak-budak laki kalian, wa imaikum dan budak perempuan kalian. Iyakunu jika ada siapa kalian, iyakunu jika ada siapa mereka, maksud iyakunu jika ada siapa mereka, fuqara'a masih fakir. Kalau mereka ini masih fakir, belum nikah, masih fakir, yugni maka akan membuat kaya hum kepada mereka. Yugni maka membuat kaya him kepada mereka. Mereka fuqara Allah siapa Allah, min fadlihi dari keutamaannya Allah. Iyakunu fuqara'a, orang nikah itu mesti diberikan kekayaan. Tinggal lihat standar kekayaannya kayak apa. Tapi orang nikah itu pasti bertambah, pasti bertambah. Dulu nggak punya sendok, sekarang punya sendok. Karena nikah itu piring. Wa min ignai, dan kata pengarang kitab ini, apa bukti? Salah satu bukti dari Allah memberikan kekayaan, memberikan kecukupan padamu setelah nikah itu apa buktinya? Salah satunya wa min ignai, dan itu setengah dari pengkayaan Allah Ta'ala. Dan itu setengah dari pengkayaan Allah Ta'ala lahum pada mereka. Apa buktinya Allah memberikan kekayaan, memberikan kecukupan, memberikan kelebihan kepada mereka itu apa buktinya? Salah satunya adalah ini, annar rajula, bahwasanya seorang laki-laki, qabla duhulihi, sebelum masuknya si rajul, fi qaidin nikahi, di ikatan nikah. Orang kalau belum nikah, belum masuk ke dalam ikatan nikah, lahu pada si rajul yadani, punya dua tangan, warijlani, punya dua kaki, wa ainani, punya dua mata, wa ghairiha, dan selainnya, minal jawarihi, dari anggota-anggota badan, bihiddatiha, dengan batasannya jawarih, bihiddatiha, dengan batasannya jawarih, fakot saja. Kan semua orang pasti punya, semua orang umumnya punya tangan dua, kaki dua, mata dua, itu kan. Kalau belum nikah punyanya dua, cuma punya itu. Walakin, dan akan tetapi, kullama dakhala, tatkala ketika masuk siapa rajul, fihi, pada nikah, tapi ketika dia sudah nikah, sorot maka jadi, tilkal a'dha'u, apa anggota-anggota badan tersebut, jadi tata do'afa, berlipat, di faini, dua kali lipat. Kok bisa anggota badannya bisa menjadi dua kali lipat? Biziyadati a'dha'i zaujatihi, dengan tambahan anggota badan istrinya si rajul, ilaiha, padanya si zaujah. Karena udah punya istri, maka double itu. Itu alasannya. Kok bisa begitu? Ala tidakkah taro kamu melihat, bukankah kamu melihat, annal arusata, bahwa pengantin perempuan, iza qalat, jika berkata siapa pengantin perempuan, iza qalat, jika berkata siapa arusah, lil arisi, pada pengantin laki. Pengantin perempuan kan sering pengantin perempuan bicara kepada pengantin laki-lakinya. Apa yang dibicarain? Apa yang ditanya? Liman, untuk siapakah? Iyadaka, tanganmu. Qala, maka berkata aris, laki, tanganku untukmu, tanganku milikmu. Wa qalat, dan berkata lagi, wa iza qalat, dan jika berkata siapa pengantin perempuan arusah,
Liman untuk siapakah? Anfuka hidungmu. Hidung itu milik siapa bang? Qala maka berkata si abang, si Arus, laki milik si Neng. Kira-kira begitu. Milik kamu Neng gitu. Wa iza qalat dan jika berkata siapa si Arusah, pengantin perempuan, lahu padanya si Arus aidon juga. Liman untuk siapakah? Ainaka kedua matamu. Kalau mata punya siapa itu bang? Qala maka menjawab siapa Arus? Pengantin laki lah pada pengantin perempuan, mujiban orang yang menjawab, wa mu'nisan dan dengan orang yang manja. Mujiban dengan menjawab, wa mu'nisan dan manja. Jawabnya dengan cara manja juga. Laki untukmu Neng, punya kamu Neng. Dan ini akhirnya dibuat lagu. Mata siapa gitu ya. Kan gitu ya lagunya, kira-kira begitu ya. Ini milik siapa? Milik abang. Ini punya siapa? Punya abang. Gitu kan sih ya. Ada nyanyi dangdut ya. Kan dilaguin ini. Itulah yang kemudian membuat salah satu bikin kaya. Tangannya jadi tangan kita, kakinya jadi kaki kita, matanya jadi mata kita, semuanya jadi milik kita. Wahakaza dan seperti itu juga. Wahakaza dan seperti itulah. Seperti itulah. Waqala dan bersabda siapa Nabi? Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saros sababi wahai segolongan anak muda. Man barang siapa istato'a yang mampu siapa man. Minkum dari kalian semua al-ba'ata pada ba'ah. Nanti diterangin ba'ah itu apa. Al-ba'ata pada ba'ah. Kalau kalian ini sudah mampu, sudah bisa ba'ah, falyatazawwaj maka hendaknya menikah. Fa innahu maka sesungguhnya nikah aghaddu lebih memejamkan. Aghaddu lebih memejamkan lil basari pada penglihatan. Wa ahsanu dan lebih menjaga lil farji pada kemaluan. Al hadisa. Wal ba'atu apa yang disebut dengan ba'ah? Wal ba'atu dan adapun al ba'ah. Apa itu al ba'ah? Itu an nafaqatu nafkah. Az-zahiratu yang zahir, wal batinatu yang dan batin. Ba'ah adalah kemampuan memberi nafkah zahir maupun memberi nafkah batin. Kama sebagaimana kila dikatakan. Waqala dan bersabda siapa Nabi aidon juga. Tazawwaju nikahlah siapa kalian. Al-waluda pada perempuan yang subur. Al-waluda pada perempuan yang subur, perempuan yang subur yang bisa melahirkan banyak anak. Al-waduda yang pecinta, yang cinta. Al-waduda yang cinta. Fa inni lah yang kemudian dulu dijadikan dalil menolak KB, menolak keluarga bencana. Kenapa? Karena perintah Nabi, nikahilah perempuan yang banyak anak, yang penyayang. Aku bangga, aku akan main banyak-banyakan nanti di hadapan umat-umat yang lain, bahwa umatku banyak nanti di pada hari kiamat. Nah umat banyak itu pada hari kiamat, ya berarti anaknya juga harus banyak. Al-hadisa au kama qala atau sebagaimana bersabda siapa Nabi. Wa ghairuha dan selainnya dalil-dalil tadi itu minal ayati dari ayat-ayat wa hadis. Bayan san harsi. Harsi ini maknanya tadi ya. Jima. Mana aslinya ladang. Bayanul harsi penjelasan harsi. Wa asrari awqatihi dan rahasia-rahasia waktunya harsi. Kita akan menjelaskan mengenai harsi, jima dan rahasia-rahasia waktunya. Iklam ketahuilah annal maksuda bahwasanya yang dimaksud al-a'zama yang paling agung, bahwasanya yang dituju, yang dimaksud yang paling besar minan nikahi dari nikah itu at-ta'abbudu beribadah.
Wat taqarrubu dan taqarrub mendekat kepada Allah. Wattiba'u sunnati rasuli dan mengikuti sunnah Rasul. Wa tahsilul waladi dan menghasilkan, wan nasli dan keturunan. Inti daripada tujuan pokok menikah ini beribadah, taqarrub kepada Allah, ikut sunnah Rasul, menghasilkan anak, menghasilkan keturunan. Li'anna karena bahwasanya bihi dengan nikah, baqo al alami apa kekalnya alam. Baqo al alami apa kekalnya alam. Alam ini masih ada penghuninya. Penghuninya ini ya berarti dari anak. Wantizomahu dan tersusunnya alam. Wantizomahu dan tersusunnya alam. Wabitarki dan dengan meninggalkan nikah. Wa ihmali dan mengabaikan nikah. Wa ihmali dan mengabaikan nikah. Kharabahu runtuhnya alam. Wa dirasahu dan binasanya alam. Kalau nggak ada nikah, kemudian tidak melahirkan anak, maka alam ini akan runtuh. Alam ini akan binasa. Wa maklumun dan diketahui. Wa maklumun dan sudah diketahui. Annahu bahwasanya sa'an la yuhsalu tidak dihasilkan. La yuhsalu tidak dihasilkan. Al-hasadu apa panen. Illa kecuali binasril bazri dengan menabur benih. Alal ardi di atas tanah. Awalan pertama kali. Gak bisa ujuk-ujuk panen. Mana ada ujuk-ujuk panen jagung, panen padi, ujuk-ujuk. Mana bisa, gak bisa. Kan harus dimulai dengan menabur benih. Awalan. Waharsiha dan membajak bumi. Waharsiha dan membajak, menggarap, membajak tanah al-ardi. Wazar'iha dan menumbuhkan al-ardi. Biturukin dengan berbagai macam cara. Biturukin dengan berbagai cara, metode, wa kaifiyatin dan cara, maklumatin yang sudah diketahui. Maklumatin yang sudah diketahui. Indal fallahi di sisi para petani. Indal fallahi di sisi para petani. Kan pasti ada metodenya. Bisa ngebajak pakai kebo, pakai sapi, pakai alat. Kemudian nanti nanamnya seperti apa? Semuanya pasti ada metode. Kalau salah-salah nyangkulnya, ya salah-salah juga nanti hasilnya. Kalau salah-salah naruh benihnya ini sembarangan doang, ya pasti akan rusak juga. Semua tuh. Terus nanti bagaimana cara nanamnya, bagaimana cara membajaknya, kan sudah diketahui semua. Petani pasti tahu tuh bagaimana caranya. Wantizoril madadi dan menunggu masa. Nggak mungkin udah habis ditanam langsung tiba-tiba muncul, kan enggak. Ada yang sebulan baru muncul, ada yang 3 bulan, ada yang setengah tahun. Ila buduwis solahi sampai tampaknya panen. Ila buduwis solahi sampai tampaknya panen. Kan seperti itu juga panen itu. Kalau mau memanen tanaman pasti seperti itu juga prosesnya. Wa kadzalika dan seperti itu jugalah. Wa kadzalika dan seperti itu jugalah. Seperti apa? Seperti tadi tanaman. La yuhsalu tidak dihasilkan. Al waladu apa anak. Wan naslu dan keturunan. Illa kecuali bibasi bazril zauji dengan menyebar benihnya suami. Ala mazro'atihi atas tanamannya, tumbuhannya si tempat tumbuhnya si zauj, tempat tumbuhnya bazri, tempat tumbuhnya benihnya suami tadi. Wazar'atuhu dan adapun wazar'atu dan adapun tanamannya si bazruz zauji alatihiyah yang itu adalah zar'atuhu itu halilatuhu wanita halalnya. Itu halilatuhu wanita halalnya. Pun juga begitu. Cuma Nabi Adam, Siti Hawa dan Nabi Isa yang lahir nggak pakai ditebar benih. Cuma itu. Selainnya
pasti akan menabur, menyebar benih dulu. Benihnya siapa? Suami atas tempat tanamnya si suami, yaitu siapa namanya? Halilatuhu, wanita halalnya. Siapa? Yaitu seorang istri. Kita semua nih, kita semua ini kan hasil tanaman nih. Hasil tanaman, hasil benih yang ditanam oleh orang tua kita, bapak kita, dengan tanpa tanaman ibu kita. Jadilah kita ini. Kemudian kita punya anak. Anak kita itu kan hasil digoyang-goyang gitu kan. Hasil daripada menanam benih kita kepada hasil ngebajak kita ini, kepada halil kita, kepada wanita halal kita. Qala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum, istri-istri kalian, itu harsun seperti ladang, lakum pada kalian. Fa'tu, maka datangilah siapa kalian, harsakum, ladang-ladang kalian, annasi'tum, semau kalian. Annasi'tum, semau kalian. Wa qaddimu, dan dahuluilah siapa kalian pada diri. Jelas ini Quran mengatakan seperti ladang, tangilah, garaplah itu sesuka ladang. Ya kamu garapnya sesuka-sukamu ladang kamu. Lakum anna syi'tum. Ini ayatnya tegas ini. Ini menunjukkan bahwa wanita itu adalah ladang bagi kita. Ya, wasababu nuzuli hazil ayati, dan adapun penyebab turunnya ayat ini, kenapa kok ada ayat ini? Ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Annal muslimina, bahwasanya orang-orang muslim. Qalu, berkata siapa muslimin? Dulu para sahabat bilang kepada orang-orang ini, cerita soal ranjangnya mereka ini, soal hubungan yang ada di ranjang ini. Mereka ngomong, qalu, berkata siapa muslimin, inna, sesungguhnya kami, nakti, mendatangi kami, nakti, mendatangi kami, an-nisaa, pada istri, ay maksudnya sesungguhnya kami menyetubuhi an-nisaa, istri kami ini ngomongin soal ranjangnya nih. Jadi ternyata bukan anak-anak sini doang, Cinangka doang nih ngomongin tentang ranjang. Dulu sahabat juga ngomongin soal ranjang gitu ya. Ngomong ini soal ranjang. Sesungguhnya kami mendatangi istri-istri kami ini, berarti menjima ini, barikatin, dengan nungging, waqaimatin, berdiri. Ini gaya-gayanya nih, tergaya nungging, waqaimatin, gaya berdiri, wa mustalqiyatin, dan gaya telentang. Wah, gue mau nungging, gue mau gaya kuda-kuda, gue mau gaya ini, wah segala macam nih ngomong ini. Wah, waduh mulai ini. Wa min baina aidihina, dan dari hadapan mereka perempuan gitu ya. Dari depan, wa min khalfihinna, dan dari belakang. Pokoknya dari depan, dari belakang, pokoknya gaya macam-macam. Ba'da, setelah, ayakuna, ada, al-makta, apa tempat yang didatangi itu wahidan, satu. Meskipun nungging, berdiri, telentang, dari depan, dari belakang, tapi satu tujuan, yaitu tujuannya sudah, cuma itu tujuannya, nggak main belakang, nggak main dubur, tujuannya cuma satu, farji, tempat yang didatanginya itu cuma satu, mau gaya samping, gaya belakang, gaya nungging, pokoknya tujuannya cuma satu, al-makta wahid, yang di tempat yang tuju ini satu. Kalau lewat dubur, jelas semua ulama sepakat, semua dari dulu umat sepakat, tidak boleh, haram hukumnya apa bersetubuh lewat dubur, masuknya lewat dubur. Ketika sahabat ngomong begini, cerita begini nih, ini asbabun nuzulnya, faqalat, maka berkata al yahudu, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ngomong ke sahabat, ketika sahabat pada ngomong begini nih, apa yang diomongin? Ma antum, tidaklah kalian, illa, kecuali, amsalul bahaimi, mirip hewan-hewan ternak. Ente mah sama aja kayak kambing,
kayak sapi, kayak kuda ente mah. Masa bersetubuh lewat samping, lewat depan, lewat nungging, lewat segala macam gitu ya. Kata orang Yahudi nih, ngeledek begitu. Ente mah kalian ini seperti bahaim. Kalian ini seperti hewan ternak. Lakinna akan tetapi kami, kata orang Yahudi, naktihinna mendatangi siapa kami hinna pada istri. Ala hayatin atas gaya wahidatin yang satu. Kalau kami ini orang Yahudi ngomongnya, gak ada gaya-gaya yang lain. Gak ada posisi-posisi yang lain, cuma satu posisi doang. Perempuan di bawah, laki-laki di atas. Udah, begitu doang. Kagak ada tuh dari belakang, dari tengah, dari nung, dari berdiri, gak ada itu. Itu bahaim itu. Katanya siapa ini? Orang Yahudi. Wa inna dan sesungguhnya kami, kata orang Yahudi nih, lanajidu menemukan kami fit Taurati di dalam Taurat. Ini kata pengakuannya orang Yahudi, kami sudah mendapati di dalam Taurat. Ini Tauratnya pasti Taurat yang sudah dirubah. Anna bahwasanya kulla ityanin semua cara tuh yang didatangi siapa perempuan, maksudnya disetubuhi, goirol istilqoi selain dari arah depan, itu danasun sebuah keburukan indallahi di sisi Allah. Lihat di Taurat tuh. Di Taurat ada kalau nggak pakai gaya, cuma pakai gaya depan doang. Selain pakai gaya depan, itu adalah danas, kotor itu, buruk di sisi Allah. Itu katanya orang Yahudi itu. Fa'akzaba maka mendustai Allah siapa Allah Ta'ala al-Yahuda pada orang Yahudi. Maka Allah kemudian menganggap dusta orang Yahudi. Padahal kan ngomongin di Taurat. Kalau Tauratnya benar kan pasti Taurat itu dari Allah. Berarti Allah langsung mendustakan mereka. Bohong itu. Mana ada di Taurat saya melarang-larang kayak begitu. Saya kagak melarang-larang kayak begitu. Fafi hazil ayat maka ada di dalam ayat ini dalalatun, ada petunjuk. Jadi ketika orang Yahudi ngomong kayak begini, sahabat kan cerita, lalu kemudian Yahudi ngomong kayak begitu, ngelaporlah ke Nabi. Lalu turunlah ayat ini. Apa tadi turun ayat ini? Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Turun ayat ini untuk apa? Menganggap bohong orang-orang Yahudi. Jelas ini, istrimu seperti ladang bagimu. Garaplah istrimu itu semau-mau kamu. Mau pakai gaya apa juga terserah, mau pakai posisi apapun terserah. Jangan pakai gaya satu aja, nanti bosen. Gaya-gaya yang lain, gitu ya. Boleh itu. Ini kepada diem-diem berenung apa gue ini? Membayang. Maka di dalam ayat ini dalalatun, ada petunjuk ala jawazi ityani rojuli, atas bolehnya mendatanginya suami. Ala jawazi ityani rojuli, atas bolehnya mendatangi suami, zaujatahu pada istrinya suami. Ala ayyi kaifiatin, atas cara apa saja. Wahalin dan keadaan, sa'a yang mau. Min kiamin dari posisi berdiri, wa qu'udin dan duduk, wastilqain dan dari depan, wa min ayyi jihatin dan dari arah mana saja. Sa'a mau, min faukin dari arah atas, wa min tahtin dan dari bawah. Tas suaminya di atas, tas suaminya di bawah. Lakinya apa, istrinya di bawah, istrinya di atas, terserah. Wa mi warain dan dari belakang. Wa min kudamin dan dari arah depan. Terserah mau pakai gaya apa saja. Wa fi ayyi waktin dan pada waktu mana saja. Sa'a yang mau, siapa si rojul mau, terserah mau kapan aja. Fil laili di malam hari, awin nahari atau di siang hari. Ba'da tapi syaratnya setelah, ankana ada visimamin di dalam yang dituju, visimamin pada yang dituju, wahidin yang satu. Asalkan semuanya yang dituju, tujuannya, goalnya
cuma satu. Apa itu? Farji. Nah itu mau pakai gaya apa terserah, yang penting itu masuknya ke situ, jangan masuk ke yang lain, gitu ya. Jadi terserah. Jadi kan tadi tuh mau gaya apa saja terserah, mau dari arah mana saja terserah. Bahkan di waktu kapan saja sebenarnya boleh. Artinya tidak ada larangan kecuali pada bulan puasa, itu jelas secara fikih. Maksudnya mau siang kek, mau malam kek, mau berangkat kerja kek, gitu ya. Mau sebelum sahur kek, mau habis sahur kek, mau buka puasa langsung kek, terserah pokoknya. Boleh. Nah, hanya ada beberapa warning nih soal waktu. Soal waktu ini ada beberapa warning. Maksudnya kalau nanti dia bersenggama kemudian jadi anak, ternyata ada polanya. Anak ini kalau nanti pinter, itu biasanya anak yang dibikin pada hari apa, yang jadinya pada kapan. Artinya ini ada polanya untuk membikin anak. Membikin anak itu kalau kita lagi ada program. Jadi misalkan Anda lagi ada program membikin anak, perhatiin ini waktunya kapan. Tapi kalau Anda udah kagak program lagi, udah nggak lagi nih, istri gue udah ditutup. Ya udah terserah aja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau apa, mau hari apa misalnya gitu. Karena nggak ada gitu, nggak menghasilkan gitu ya. Nah, lakin akan tetapi qala berkata, nih soal waktu nih. Lakin akan tetapi qala berkata ahlul ilmi, siapa ahli ilmu? Ahli ilmu berdasarkan pola ijtihadnya maupun mujahadahnya bilang, man barang siapa jamaah yang bersetubuh zaujatahu istrinya man fi lailatil jumu'ati pada hari Jumat, ketika dia menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, yasiru lalu jadi alwaladu apa anak, yasiru maaf gini, nggak begini, man jamaah barang siapa yang berjima zaujatahu pada istrinya man fi lailatil jumu'ati pada malam Jumat, yasiru maka jadi alwaladu siapa anak itu hafizon orang yang hafiz li kitabillahi ta'ala pada kitab Allah Ta'ala. Kalau ingin menjadikan anak ini punya potensi orang yang hafiz hafal Quran, bikinnya malam Jumat, bikinnya nih. Ini untuk program ini ya, ini untuk program nih. Coba Anda nanti ingat-ingat dulu gue bikin si bocah si Atun hari apa kira-kira jadinya dia. Dan jangan-jangan nggak tahu lagi. Nggak tahu, udah pokoknya tiba-tiba jadi aja. Saking kita kagak ngurusinya tuh. Saking kita, orang-orang kita ini nggak ngurusin. Makanya ulama-ulama terdahulu tuh ngurus. Saya mau bikin anak. Karena mau punya anak, maka kemudian bersetubuhnya hati-hati banget. Di program, nggak pengen lagi mau gitu. Lagi pengen langsung aja dihajar. Enggak. Karena lagi ada program. Wah, lagi ada program anak. Jadi Anda yang memang lagi punya program anak, diperhatiin banget ini. Nanti mah ketika sudah jadi, oh malam Jumat dibikin. Ternyata setelah malam Jumat besok dites pakai tes pack misalnya. Oh langsung positif. Udah terserah setelah itu mah mau malam Jumat kayak mau malam Sabtu kayak mau malam apa. Tapi benihnya itu yang jadinya itu sudah pas malam Jumat itu maksudnya. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man fi lailati sabti pada malam Sabtu, yakunu maka ada alwaladu siapa anak itu majnunan potensi gila. Waman dan barang siapa jamaah yang berjima bersetubuh man fi lailatil ahadi pada malam Minggu, yakunu maka ada alwaladu siapa anak itu sarikon potensi maling. Limilki goirihi pada milik selainnya man, pada milik selainnya walad. Au zaliman atau jadi orang zalim. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man fi lailatil isnain pada malam Senin, yakunu maka ada alwaladu siapa anak itu fakir, au miskinan atau orang miskin, au rodian meskipun dia miskin ataupun dia fakir, au rodian atau orang yang ridho li amrillahi pada perintah Allah, wa qadai dan qadanya Allah. Meskipun dia miskin, dia fakir, tapi dia orang yang ridho, ya nggak apa-apa ada miskin. Kalau ada orang begitu, miskin tapi ridho, oh berarti dulu bikinnya malam Senin tuh. Jadinya malam Senin, kira-kira begitu. Wa qadaihi, wa man barang siapa jamaah yang bersetubuh fi lailati Sulasa pada malam Selasa,
Yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu baron yang berbuat baik, berbakti lil walidaini pada kedua anak. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man fi lailatil arbi'a pada malam Rebo, nih kayak sekarang nih. Yakunu maka ada al-waladu anak itu kasirul akli, banyak akalnya, maksudnya pinter. Au kasirul ilmi atau banyak ilmunya. Au kasirul sukri atau banyak syukurnya. Rabi ngaji bilang istrinya, nih malam Rebo nih mbak, nih malam Rebo nih neng, barangkali jadi nanti anaknya jadi begini nih neng gitu. Kasih unjuk kitabnya, nih neng kitabnya neng gitu. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh fi lailatul khamis di malam Kamis, yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu mukhlisan orang yang ikhlas fi qalbihi pada hatinya si walad. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh fi lailatul id pada malam id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu zasiti asobi a, punya 6 jari. Ini maksudnya buruk, ini bukan berarti 6 jarinya ada 6, punya 6 jari. Itu bisa fisik, bisa juga apa kias. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man zaujatau pada istrinya ma'atakalumi beserta bicara, lagi bersetubuh sambil ngobrol, lagi bersetubuh sambil ngobrol aja, ngomong gitu, berisik. Terus yakunu dan jadi anak itu, yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu abekamu tuli ay maksud tuli dari hal-hal yang sifatnya baik, bisa tuli fisik maupun bisa tuli apa namanya terhadap apa ketaatan. Ya, jangan berisik, jangan ngobrol. Lagi berjima ngobrol aja. Waman dan barang siapa jamaah yang berjima fi zulmatin di kegelapan, gelap ini kagak pakai lampu, gelap. Yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu sahiron penyihir. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man ma'asiroji beserta lampu terang, yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu hasanah surati, bagus bentuknya. Waman dan barang siapa, jadi jangan gelap-gelapan ya, ada lampunya, jangan gelap gulita. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man ro'iyan dengan melihat, ro'iyan sambil melihat auratal mar'ati, auratnya perempuan, dia berjima sambil diliatin aja mana masuknya, misalnya gitu, sambil ngeliat auratnya istrinya. Yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu akma buta, akma butanya hati. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man sa'ila zadi sambil bertanya bekal lisafarin pada perjalanan, lagi berjima ngobrol-ngobrol, tak lu sangguin gua berapa ya, terus lu kasih duit berapa ya, gua mau pergi besok nih, lu kasih duit berapa nih, transferin ya, sambil ngomong begitu, sambil minta bekal. Yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu kaziban pembohong. Waman dan barang siapa jamaah yang bersetubuh man tahta sajarati di bawah pohon, almat umi yang tumbuh, yang tanam itu apa, pohon yang berbuah gitu ya. Maaf. Tahta sajarati di bawah pohon umi yang dimakan sama ruhu apa buahnya sajarah. Kalau dia bersetubuh di bawah pohon yang pohonnya itu buahnya dimakan. Misalnya bersetubuh di bawah pohon rambutan, di bawah pohon pisang dia bersetubuh di situ. Namanya juga zaman dulu gitu ya, di kebun dia bersetubuh di kebun. Di bawah pohon mangga, di bawah pohon pisang kan dimakan tuh buahnya. Yakunu maka ada al-waladu siapa anak itu maktulal hadidi, terbunuh oleh besi. Jadi dia bisa matinya karena ditusuk, dipenggal, bisa juga ditembak, pokoknya matinya itu besi. Au maktulal goroki atau terbunuh oleh tenggelam, dia kelelep tenggelam. Au mata atau mati fi hadmi sajarati, ketiban pohon. Ini jalan neduh, hujan gede, hancur, rubuh pohonnya. Nah kira-kira begitu, nauzubillah.
Qala berkata, titik dah tuh. Qala berkata ahlul ilmi, siapa pemilik ilmu. Wayan bagi dan seyogianya lil arusi pada pengantin laki. Arba'atu asya'a, 4 macam. Buat pengantin laki sebaiknya 4 macam ini. Ya pengantin baru maupun pengantin laki, pengantin lama ini. Awaluha, permulaannya arba'ah itu ahzul yadaini, mengambil kedua tangan. Megang kedua tangan. Kedua tangan siapa? Istri. Wasaniha, dan yang keduanya arba'ah. Setelah ngambil tangan, kedua tangannya dipegang, massu sodriha, mengusap dadanya istri. Wasalisuha, dada ini ya, bukan payudara, beda lagi payudara, dada. Wasalisuha, dan yang ketiganya arba'ah takbilul khaddaini, mencium kedua pipi. Warabi'uha, dan yang keempatnya arba'atu qiraatul basmalati, membaca basmalah, membaca bismillah. Inda idkhaliz zakari, ketika memasukkan zakar, penis, fil farji, di dalam vagina. Jangan main tusuk-tusuk aja. Tuh, ingat-ingat, pegang kedua tangan, sentuh dadanya, cium kedua pipinya, baca bismillah. Itu minimal banget, ini minimal banget baca bismillah. Nanti yang di atasnya Allahumma jadibna, yang atasnya lagi baca dulu tabarok, gitu ya. Minimal ayat kursi, Al-Baqarah. Waqala, dan berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa jamaah yang menjima zaujatahu, istrinya, indal haidi, ketika head, lagi head, disetubui istrinya, faka'an nama, maka seakan-akan bahwasanya jamaah bersetubuh siapa man, ummahu, pada ibunya sendiri, sab'ina sanatan, 70 tahun, sama saja dia menggauli ibunya 70 tahun. Al hadis au kama qala, atau sebagaimana yang Nabi katakan, nafisatun zorifatun, ai hazihi nafisatun zorifatun, nafisatun permata, zorifatun yang jenaka. Jadi istilahnya sebuah guyonan yang baik lah, guyonan dan sesuatu humor tapi yang bagus, yang baik, yang ada ilmunya. Su'ila, ditanya ba'dul masai, sebagian para guru, an-ni'amil, an-ni'am, alif lamnya dibuang ya, an-ni'amid dunya, bukan anin ni'ami, tapi an-ni'ami, alif lamnya dibuang, an-ni'amid dunya, alif lamnya an-ni'am itu, an-ni'amid dunya, dari kenikmatan dunia, kam, berapakah hiya ni'amid dunya. Sebagian guru ditanya, kenikmatan dunia itu ada berapa sih guru? Fa'ajaba, maka menjawab siapa ba'dul masyayikh bi annaha, dengan bahwasanya ni'amid dunia itu kasiratun, sangat banyak, la yuhsa, yang tidak dihitung, yang tidak dapat dihitung, ada duha, apa bilangannya ni'am, banyak banget, gak bisa dihitung. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa in ta'uddu, dan jika menghitung siapa kamu nikmatullahi, nikmatnya Allah, la tusuha, maka tidak bisa dihitung, apa nikmat Allah, la tusuha, maka tidak bisa dihitung, ha, pada nikmat Allah, nggak bisa kamu ngitung-ngitung. Walakin, akan tetapi, nah tetapi nih, memang nggak bisa dihitung nikmat Allah itu, tapi a'zomuha, kata ba'dul masai ini, a'zomuha, paling agungnya ni'am, paling besarnya ni'am, in hasoro, terbatas fi salasati asya'a, pada 3 macam. Nikmat-nikmat yang begitu besar itu, kata Ba'dul Masai, terbatas pada 3 hal besar. Pada 3 hal. Apa itu? Takbilun nisa'i, pertama mencium istri. Walam suha, dan menyentuhnya istri. Wa idkhaluz zakari fil faraj, wa idkhaluz zakari, dan memasukkan zakar fil faraji, pada faraj. Itulah 3 kenikmatan Allah. 3 tuh. Mencium, mengusap, memasuk. Qala, berkata as-sairu, siapa penyair, fi bahri rojas, di dalam bahri rojas. Jadi sairnya ini bentuknya bahar rojas. Wa ni'amud dunya salasun tabar, lamsun wa takbilun wa idkhaluz zakar, sampai dibuat sair nih. Wa ni'amud dunya, dan kenikmatan dunia itu salasun, ada 3,
baru diungkapkan apa? Nikmat. Apa itu? Yang pertama, lamsun mengusap-ngusap perempuan, wa takbiluna mencium-ciumi, wa idghaluz zakari dan memasukkan zakar, wa qala dan berkata siapa akharu yang lain, wa naimud dunya salasun tuhsor, wa naimud dunya dan kenikmatan dunia salasun itu ada 3, tuhsoru yang teringkas, terbatas. Apa salasun? Apa ini? Ini bahasa Jawa nih, demek kulit ngambung karo barang turu. Ini bahasa Jawa ini, karena kan yang ngarang orang Pasuruan. Ini syair ini. Wa naimud dunya salasun tuhsor, demek kulit ngambung karo barang turu. Ada orang Jawa di sini ya? Yang pertama demek kulit. Demek kulit apa? Megang kulit. Kulit siapa ini? Istri baru apa istri lama? Ya istri baru pasti, istri lama mah. Ngambung nyium. Yang kedua ngambung nyium karo bara turu. Tidur bareng. Itulah yang disebut dengan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya karim wa fil lana ya rahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina. Allahumma jalna wa jal auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajal wa iyyu min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah